Rosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas. Sebagai bintang film, public figure, mantan wakil gubernur. Nah, ini penggemarnya banyak. Penggemarnya banyak saat itu yang mendukung Pak Dede saja saat Pilgub ya 2013 di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat hampir 700.000 orang. Nah, cuman tercerai dan tidak terhimpun dalam sebuah komunitas mengikat mereka itu belum ada. Nah, ya, jadi nama Rancage ini kan cekatan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari besok itu harus lebih baik dari hari ini. Jadi banyak arti dengan Rancage. Nah, semua fans klubnya Pak Dede ini kita ikat menjadi komunitas. Nah, rasanya komunitas penuh Imah Rancage gitu ya, di dalam sebuah wadah. Nah, perjuangan saat itu ya di 2014 untuk membuahkan hasil. Alhamdulillah Pak Dede terpilih dengan suara terbanyak di 2014 dan di saat itu belum ada istilahnya rumah aspirasi. Cuman kita komunitas Imah Rancage aja. Nah, ketika jadi beliau anggota dewan, barulah Imah Rancage ini kita nobatkan menjadi rumah aspirasi Kang Dede Yusuf. Sehingga kalau boleh sombong ya mungkin pertama di Jawa Barat seorang anggota Dewan DPR RI punya rumah aspirasi. Rumah aspirasi ini di Baleendah dan di sana kita membangun organisasi, membangun tugas pokok, membangun visi misi yang sama, membangun struktur ya sampai ke tingkat desa sampai tingkat RW. Alhamdulillah saat itu bisa terbentuk hampir kurang lebih 2.000 anggota lah yang mengawal beliau di 2014 sehingga jadi beliau dan beliau jadi anggota dewan saat itu di Komisi 9. Dari situlah banyak yang bergabung dengan Rumah Rancage karena membawa suara rakyat, membawa suara keinginan publik Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Tidak harus berbondong-bondong menyuarakan ke Senayan, ya cukup datang ke rumah aspirasi Rancage, kita layani mereka menyalurkan aspirasinya, keinginannya ya kita tanggap dan kita dibawa ke beliau di Senayan gitu. Jadi kita menjemput bola lah dengan adanya rumah aspirasi ini. Itu dulu sejarahnya singkatnya seperti itu dan saat ini kita nanti bulan Desember menginjak usia ke berapa? 2015 ya. Hitungnya 2014 ya. 2014 sekarang ya 9 tahun lah. Nanti Desember ini tahun usianya 9 tahun. Tapi embrionya dari 2013. Embrionya 2013 ya. Iya. Ketika kita berjuang untuk mensukseskan beliau Kang Dede Yusuf. Nah, alhamdulillah di 2014 terwujud. Punya nama Imah Rancage dan alhamdulillah sampai saat ini nama Rancage berkibar di Jawa Barat gitu ya. Itulah sekilas ya. Kebetulan saya ketuanya yang kedua ya. Nah, pertama Pak Dodo Hambali, kedua saya dan dilanjutkan dengan adik saya Kang Luki ini jadi ketua rumah aspirasi yang ketiga gitu saat ini. Iya. Jadi berarti kalau saya nanya ke Pak Luki berarti beda lagi. Iya. Untuk di Rancage ini Pak, ada program apa aja sih? Oke. Iya, jadi kan Rancage sebagai rumah aspirasi DPR Kang Dede Yusuf itu tugasnya adalah yang pertama tentu membantu Pak Dede Yusuf sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi-fungsinya kan, dan itu teramanatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 ya tentang MPR, DPR dan DPD. Jadi rumah aspirasi itu legal, formal, dan dia boleh melaksanakan kegiatan sesuai dengan amanat di undang-undang. Nah, iya, jadi bukan organisasi terlarang rumah aspirasi itu ya. Jadi jangan sampai ada siapapun yang merasa seperti alergi dengan rumah aspirasi gitu ya. Nah, rumah aspirasi ini mendukung kinerja anggota dewan yang mana di pasal 18 di undang-undang tersebut anggota dewan itu harus menyerap, menampung, ya,
menindaklanjuti aspirasi dan mempertanggungjawabkan aspirasi itu kepada pemilih atau konstituen. Nah, inilah yang kita lakukan. Aspirasi yang ada tentang misalnya kesehatan, aspirasi tentang pendidikan, aspirasi tentang fasilitas publik. Nah, itu yang kita tampung, kita sampaikan ke Pak Dede, ini ada masalah begini di bawah, beliau memperjuangkan di DPR. Nah, beliau memperjuangkan, turunlah program untuk kesehatan. Dulu ada bantuan obat, ya kan, pengobatan, bantuan untuk rumah sakit, makanan gizi, segala macam. Untuk pendidikan sekarang ada beasiswa, baik sekolah dasar, SD, SMP, SMA, beasiswa kuliah, bantuan sekolah, bantuan sarana olahraga, dan segala macam. Nah, juga untuk kursus pelatihan, ya. Serta dulu ada program padat karya. Padat karya itu kerja bakti. Padat karya itu kerja bakti. Kerja bakti, kita bikin perbaikan jalan, jembatan. Nah itu Rancage sebagai rumah aspirasi menjalankan fungsi-fungsi itu. Jadi ibaratnya rumah Rancage itu sebagai wadah ya Pak. Itu aspirasi menyalurkan. Betul. Jadi tadi kan setelah kita bahas sejarah rumah Rancage, lalu program-programnya, sih pengen nanya, penasaran nih, kedepannya Imah Rancage ini mau kayak gimanain Pak? Iya. Cita-cita Bapak. Kalau saya selaku penerus Kang Epul, tentunya ya, Kang Epul sudah meletakkan fondasi yang kuat dan bagus. Saya lanjutkan, harapannya memang kami ingin rumah aspirasi ini semakin terus berkembang. Terus berkembang, tidak hanya saat ini kita sudah ada di kecamatan, di desa, kami ingin lebih banyak lagi menjangkau RW-RW gitu. Sehingga aspirasi yang bisa kita tangkap itu aspirasi yang benar-benar dari akar rumput. Jadi pengen benar-benar dari dasar banget. Betul, karena kan seringkali ini RW-RW kumpul mengusulkan tentang persoalan yang diperlukan ke desa, dari desa ke kecamatan, kan ada rapat musyawarah Renbang, musrenbang, itu sering mentok. Jadi RW-RW ini nih boro-boro nyampe ke DPR. Baru di kecamatan udah mentok, di desa mentok. Nah, kalau kita punya struktur sampai ke RW, kita lebih bisa menyerap aspirasi lebih kuat gitu. Termasuk menyasar generasinya Arsi. Rancage isinya ya sekarang sepantaran Kang Epul, sepantaran saya. Tapi kita juga memiliki wadah untuk anak-anak mudanya. Jadi kita ingin nanti wadah ini bernama Genta. Genta itu kepanjangan dari generasi tangguh. Jadi Arsi sama kawan-kawan boleh bergabung di Genta. Nah, di Genta itulah nanti kita ada latihan kepemimpinan, latihan wirausaha, kegiatan mapalanya, naik gunung, terus kegiatan bela dirinya. Kan Kang Dede jago bela diri. Kita bikin kalau bela diri. Nah, gitu pengennya. Gimana tuh Pak cara daftarnya itu? Genta, gampang caranya, tinggal follow akunnya Kang Dede Yusuf, follow akun medsosnya Kang Epul, follow akun saya. Gitu aja. Tinggal di DM aja nanti. Tinggal di DM. Itu. Dijawab. Nanti kan dari dijawab gitu. Iya, kasih passwordnya, salam Genta. Gitu. Langsung jawab. Langsung jawab. Kalau cuma assalamualaikum, takutnya pengen pinjam uang, pinjam 100. Gitu. Okay. Jadi tadi kan 10 tahun lah ya Pak, hampir 10 tahun. Pasti gak gampang dong itu buat membangun sebuah rumah aspirasi. Pasti banyak hambatan mungkin atau suka dukanya gitu. Boleh diceritain? Ya betul ya. Karena kita basicnya bukan pemain politik ya. Basic dari Rancage ini bukan pendukung partai yang punya ideologi, ya tidak. Mereka hanya ngefans ke Kang Dede, suka ke Kang Dede karena beliau public figure yang bagus, yang baik. Mereka tentu ketika diajak awalnya nih berpikir politik praktis, mereka rada rengkogan, rada ragu gitu ya. Akhirnya
seiring dengan waktu mereka paham bahwa perjuangan ini adalah diarahnya untuk perjuangan politiknya Pak Dede Yusuf. Tentu mereka akhirnya mau membantu, membantu karena mereka melihat bahwa sosok Pak Dede ini politisi yang baik, politisi yang bersih, ya, yang oleh mereka menjadi tauladan, sehingga mereka loyal, ya. Di Rancage itu dari awal tidak digaji, mereka benar-benar relawan, ya, membantu karena mereka apalagi saat ini Pak Dede jadi anggota dewan, tentu ada program-program yang mereka bantu share juga, bantu ajak ke warga yang lainnya, sehingga mereka merasa bahwa sekarang ini dengan adanya Kang Dede di dewan, ya, di anggota dewan, merasa kebaikan-kebaikan yang dari Kang Dede ini bisa bantu untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi mereka semangat, jadi mereka memahami semua bahwa kerja kita adalah mau tidak mau kerja politik untuk bagaimana membangun image anggota dewan Kang Dede Yusuf menjadi yang anggota dewan yang bagus, yang baik, diterima masyarakat dengan program-programnya, sehingga menjadi tugas pokok kita itu. Jadi akhirnya mereka merubah image dan semangat visi misinya itu udah paham sekarang, gitu. Asalnya memang ada sedikit perubahan paradigma, ya, karena mereka awal tidak berpikir mau jadi ormas politik atau apa, enggak, mereka ngefan, ngariung, ngumpul dengan Rancage, seneng, happy. Ternyata mereka bertransformasi menjadi sesuatu yang orang melihat bahwa Rancage ini menjadi kekuatan besar, kekuatan baru yang orang lain nggak bisa ngukur, gitu lah. Intinya buat kami mereka memahami, dan alhamdulillah sekarang bisa dengan Kang Luki, ya, di bawah pimpinan Kang Luki, mereka bisa memahami bahwa kerja politiknya ada, gitu lah, di Rumah Aspirasi ini. Oke, jadi kayak gitu ya Pak. Perjuangannya itu berat banget ternyata, ya. Karena berhubungan dengan pola pikir orang-orang juga. Iya, betul. Terus tadi kan ada Genta Pak, ada Genta juga. Saya pengen tanya, ada nggak sih sasaran target khusus untuk Bima Rancage atau Genta itu? Ya, yang penting anak-anak muda yang usia 17 tahun sampai sekitar 25 tahunan lah. Itu yang ingin kita utamakan, terutama yang juga memiliki minat untuk kegiatan sosial. Jadi bukan ke politiknya, ke sosialnya yang kita ingin dorong, gitu. Jadi adik-adik remaja, pemuda itu tidak perlu alergi ke politik, tapi juga tidak perlu secara kentara berbicara atau melakukan pergerakan politik, tapi sosial yang ingin kita. Jadi di tengah-tengah gitu. Iya, gitu. Gitu. Nantinya bakal ada program khusus nggak sih Pak buat Genta atau program yang lain itu? Ya, tentu yang paling utama kembali lagi ke soal pendidikan. Kita ingin bagaimana nanti anak-anak muda di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu makin berkualitas. Gitu. Jadi kalau di sekolah mungkin secara nilai akademiknya, kalau di bersama Genta nanti kan kita latih kepemimpinannya, kita latih keterampilan usahanya, kita latih juga keterampilan lainnya. Gitu. Seperti ini kan Kang Epul ini pemilik klub basket. Jadi yang main basket bisa gabung. Klub basket apa Pak? Kalau boleh tahu. Patriot. Gitu. Kebetulan sih juga suka basket. Tuh kan nyambung, udah langsung daftar Genta. Terus ini Pak, bicara mengenai Genta, ada nggak sih target khusus buat di tahun ini untuk Genta? Harapannya terbentuk aja dulu deh. Terbentuk itu dulu. Aja dulu terbentuk, berkumpul, berhimpun, kita langsung action. Berapapun yang sudah ada langsung gas. Gitu. Boleh Pak. Terus ini Pak, tadi kan terkait pendidikan. Saya pengen tanya ke Pak Luki, Pak Saiful, ada nggak sih pesan atau motivasi buat para murid di Indonesia gitu, buat para pelajar? Ya, seperti yang kita alami dulu ya. Kadang masih banyak yang berpikiran sekolah itu menjadi beban ya. Nah, jadi ini yang harus kita rubah, bahwa sekolah ataupun pendidikan itu bukan beban.
tapi itu pintu jembatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. Nah, jadi kalau pola pikir adik-adik pelajar menganggap sekolah menjadi beban, pasti tersiksa itu. Dari pagi sampai sore, dari kelas awal sampai lulus pasti tersiksa. Tapi kalau memandang ini sebuah jembatan atau gerbang kita untuk yang lebih baik, itu pasti akan bisa menikmati. Have fun, gitu. Kalau dari Pak Saiful sendiri gimana nih Pak, pesan dan motivasi untuk pelajar di Indonesia? Oh ya, baik. Sederhana buat anak-anak muda sekarang ya, khususnya di pelajar, mahasiswa, jangan lelah untuk berbuat baik ya. Karena istilah kalau saya ngambil pepatah Sunda ya, mun kayeng tang parang ya. Segala sesuatu kalau kita tekunin gitu ya, terus menerus konsisten ya, berkelanjutan, insya Allah ya tujuan akhir kita akan tercapai ya. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik ya. Jadi mun kayeng tang parang ini menjadi filosofi Sunda ini yang kuat untuk mencapai target tujuan kita. Ya, mungkin prosesnya kita nggak tahu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun ya, kita nggak tahu. Cuman ketika itu kita lakukan terus menerus, konsisten, itu akhirnya dapat juga sebenarnya seperti itu. Jadi, ayo jangan mudah mager ya, mudah mager, bete gitu ya, bosenan, boringan ya. Tapi ketika kita menemukan istilahnya keyakinan kita untuk di situ ya, insya Allah yakin ya Allah akan mensupport kita, doa kita itu ya akan dijabah gitu ya. Jadi kita punya keyakinan doa usaha ini dengan continue, konsisten, istiqomah ini insya Allah akan tercapai. Ya. Jadi pesan dan motivasinya ini bermanfaat banget ya Pak. Terima kasih buat Bapak yang sudah ngasih motivasi. Sama-sama. Buat pelajar di Indonesia kan. Ya. Terutama buat kami di SMK Brodosari ini Pak. Ya. Kita lanjut langsung ke games gimana? Oke. Ada gamesnya? Ada dong. Waduh. Gak beda kok kayak yang tadi. Oke. Masih tetap sama. Jadi nanti Arsi bakalan ngasih 2 pilihan. Bapak jawab salah satunya. Oke. Kita langsung mulai. Yap. Oke. Pertama nih, olahraga atau diam di rumah? Olahraga. Olahraga. Ya. Olahraga. Saya diam di rumah. Kenapa Pak diam di rumah? Karena saya olahraganya di rumah. Oh, olahraganya Iya. di rumah. Saya senang fitness. Oke. Jadi kebetulan di rumah punya peralatan fitness, jadi olahraganya di rumah. Kalau Bapak kenapa nih Pak olahraga? Olahraga ya ketemu orang banyak. Oh. Olahraga, dengan olahraga kita melihat baik itu kita olahraga maupun tidak olahraga, lihat yang olahraga udah seneng. Oh. Ya, kayak saya sedangnya nonton basket ya sekarang. Itu seneng. Kenapa? Jadi penonton itu napasnya panjang, Iya, betul. nggak ngeluarin keringat, tapi teriakannya lebih Iya, kencang. Itu saya suka. Lebih capek dari yang main. Iya, ya, teriak-teriak di lapangan. Iya. Tapi emosi kita, ya kegundahan kita ini keluar dengan sendirinya. Makanya saya senang olahraga, apalagi nonton olahraga, nonton main bola, nonton futsal, nonton basket, voli, ya, senang teriak. Gitu. Ya, kita nggak bisa nerakin orang ketika di nonton tuh kebebas kan. Iya. Betul. Meneriakin pemain untuk ngasih semangat itu luar biasa. Oke. Gitu. Lanjut ke yang kedua. Oke. Gunung atau pantai? Kalau saya gunung. Gunung. Kenapa Pak Gunung? Enak untuk merenung. Oh, merenung. Itu. Berarti Bapak suka merenung ya? Suka. Merenung apa Pak kalau boleh? Banyak yang direnungi. Oh, banyak. Kalau Pak Saiful gunung atau pantai? Gunung juga, gunung. Gunung juga. Kenapa bisa gunung? Kalau pantai ada tsunami kita nggak tahu kan. Tapi kan di gunung bisa longsor tuh Pak. Iya, kalau bukan hujan kan. Iya sih. Jadi ke gunungnya jangan musim hujan. Gunungnya nggak lagi hujan. Oke. Gunung ya, kenapa gunung ya? Inspirasi bahwa dengan ke gunung kita biasa melihat pemandangan ke bawah itu begitu luas ya. Luas ya. Begitu luas, begitu terbuka dengan ini, dengan sininya mungkin lihat sawah, lihat rumah, lihat apa kelihatan gitu.
Terus lanjut nih Pak, turun ke masyarakat atau aktif organisasi? Turun masyarakat lah. Kenapa Pak? Karena organisasi apapun itu intinya dia bermanfaat nggak buat masyarakat. Itu organisasi bagus, kantornya keren, nggak turun ke masyarakat. Buat apa ya? Cuma Itu. kalau Pak Saiful sendiri turun ke masyarakat atau aktif organisasi? Oh, saya organisasi. Enggak sama ya sama. Kalau organisasi, jadi bagaimana kita mengelola organisasi atau komunitas ini berorganisasi, memaintain bagaimana cara turun ke masyarakat yang terarah, Betul. yang banyak kebaikannya, Betul. tetap turun ke masyarakat. Iya. Cuman kita di-maintain dulu, kita dipahami dulu. Gitu. Jadi tidak asal datang ke masyarakat, tapi kita atur apanya, polanya, siapa berbuat apanya, gitu kan penting ya. Iya. Tapi ibaratnya kalau di sekolah itu teori dulu baru praktek. Ya, langsung gitu lah. praktek tanpa teori. Ya. Nanti kaget gitu kan. Iya. Oke. Mungkin sekian yang bisa Oke. ditanya Pak Saiful. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Sama-sama, terima kasih ya. sukses terus buat Sukses. Rosa. Ya, ya. Oke. Lain kali datang lagi Pak. Amin. Siap. Kita ngobrol lagi di Brosa Podcast ini. Oke. Oke. Jadi sekian Sobat Brosa, bincang-bincang dengan Pak Hailuki, juga Pak Saiful Bahri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Brosa Podcast Room, ruang pendidikan dan kreativitas.